Salam sejahtera, seluruh jemaat GCC, Jesus Christ Community, dan seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua di dalam ibadah live streaming yang dipancarkan melalui Gereja Jesus Christ Community. Satu link YouTube yang memuat berbagai macam khotbah-khotbah yang menarik, menguatkan, memberikan penghiburan dan kekuatan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sebagai lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih yang dikutip dari 1 Korintus 13 ayat 13. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan dengan judul Iman, Pengharapan, Kasih. Sesuai dengan tema yang akan kita kupas pada hari ini, sebuah lagu karya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, Pendeta Jonathan Prawira. Kita nikmati pujian ini. Pasti menyediakan segala rencana terindah bagiku yang setia bertahan sampai pada kesudahannya. Biar ku jaga iman, pengharapan kasih selalu menyala dalam hatiku. Ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidupku. Rencana terindah bagiku yang setia bertahan sampai pada kesudahannya. Biar ku jaga iman, pengharapan kasih selalu menyala dalam hatiku. Ku melihat mujizat, ku alami janji, ku terima berkat dalam hidupku.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita telah mendengarkan pujian penyembahan dari sebuah lagu yang saya sesuaikan dengan tema yang kita kupas pada saat ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin agar ibadah kita ini diperkenan Tuhan dan kita dipimpin untuk memahami kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau tetap menyertai, melindungi dan memberkati kami, sehingga kami tetap bisa beribadah secara online. Dengan harapan melalui ibadah online ini, bisa menjangkau seluruh jemaat kami, bahkan menjangkau seluruh umat Kristen dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau tetap mengirimkan orang-orang yang setia mengikuti ibadah, mendengarkan firman-Mu. Baik dari Indonesia, Malaysia, Sarawak, bahkan Australia dan Amerika. Jemaat-jemaat kami, simpatisan kami yang begitu setia mengikuti ibadah-ibadah dan juga pengajaran firman Tuhan. Engkau buka hati kami semua oleh kuasa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kami dituntun memahami kebenaran. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ini adalah tema lanjutan karena beberapa waktu yang lalu saya sudah mengupas topik yang sama. Iman, pengharapan, dan kasih yang saya kutip dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Kita akan baca dulu. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus pasal 13, ini satu perikop yang sangat unik. Karena Rasul Paulus hanya membahas satu topik, yaitu kasih. Kalau Anda buka Alkitab Anda, judulnya kasih. Dan uniknya, kasih yang dikupas oleh Rasul Paulus ini hanya terdiri dari 13 ayat. Sehingga begitu unik dan sempurna, pasal 13 hanya terdiri dari 13 ayat dan hanya membahas satu topik, yaitu kasih. 2 topik sudah kita pelajari, yaitu iman dan pengharapan. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu kasih, saya akan mengajak Anda masuk dulu ke pelajaran yang kedua supaya nyambung. Mengingat 1 minggu, 2 minggu begitu cepat berlalu, mungkin Anda sudah ikut sesi yang kedua supaya sambung kembali di sesi yang ketiga. Pada sesi yang kedua, tentang pengharapan. Membahas tentang pengharapan, kita harus lihat manusia itu secara kompleks. Manusia itu secara utuh. Karena pengharapan manusia itu ada di dalam diri manusia. Dan di dalam Alkitab menjelaskan bahwa manusia yang utuh itu terdiri dari 3 unsur. Yang dicatatkan di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Kita akan baca ayat ini. 3 unsur dalam diri manusia. Perhatikan juga gambar yang menarik ini. Satu tubuh ada 3 lapisan, artinya ada 3 bagian di dalam diri manusia. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika berbicara tentang pengharapan, seharusnya pengharapan seluruh hidup manusia itu ada pada diri manusia, ada pada unsur roh, jiwa, dan tubuh. Disinilah letak pengharapan manusia. Karena di dalam roh, jiwa, dan tubuh sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu jasmani dan rohani. Jika dalam hidup kita hanya mengharapkan sesuatu yang bersifat jasmani, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang ateis, tidak percaya Tuhan. Kita kan berharap secara jasmani. Orang yang tidak percaya Tuhan, yang ateis, harapannya adalah hidup di dunia sukses. Banyak duit, terkenal, populer, badan sehat, keluarga bahagia, anak berbakti. Nah, apa lagi yang diharapkan?
Itulah pengharapan di dunia. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah yang dimaksud Tuhan Yesus? Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dimaksudkan itu adalah makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang berada di dunia. Itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kita percaya Allah. Karena itu pengharapan kita selain jasmani, kita juga mengharapkan sesuatu yang bersifat rohani, artinya dunia akhirat. Itu sebenarnya yang Tuhan tawarkan kepada kita. Dengan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menawarkan kita sukses di dunia, sukses di sorga. Betapa indahnya, betapa luar biasanya kita sebagai umat Kristen. Tawaran Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan tahu kita membutuhkan hidup di dunia. Tuhan Yesus tahu engkau butuh duit, engkau butuh rumah, engkau butuh kendaraan, engkau butuh handphone, engkau butuh segala sesuatu yang ada di dunia demi kelancaran hidup. Tuhan juga tahu bahwa Anda perlu menikmati hidup di dunia. Dan Tuhan juga nggak ada masalah sepanjang engkau menikmati hasil kerjamu. Nggak masalah. Tapi Tuhan mengatakan tidak cukup hanya di dunia. Tapi Tuhan juga tawarkan sorga. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan Tuhan berarti bukan berdasarkan kekuatan kita lagi, tapi dengan kasih karunia berkat-berkat Tuhan. Karena itulah hidup dan pengharapan yang sesungguhnya harus dunia dan akhirat. Oke, nah itu resume pelajaran di sesi yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang ketiga. Iman, pengharapan, dan kasih yang akan kita kupas pada saat ini adalah kasih. Dan ini merupakan bagian yang terakhir dari mini seri ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih. Apakah kasih itu? Kita sering kali mendengar tentang kasih. Kita sering kali berbicara tentang kasih. Tapi seberapa jauh pemahaman kita tentang kasih, bagaimana kita mengaplikan kasih itu di dalam kehidupan kita, sangat menentukan pemahaman kita itu. Jika pemahaman kita tentang kasih itu dangkal, dengan sendirinya tidak mungkin kita bisa menerapkan, mempraktekkan kasih itu lebih dalam. Kita lihat masalah kasih ini. Kasih atau love adalah bahasa dunia. Kenapa saya katakan kasih itu adalah bahasa dunia? Karena kasih itu melintasi agama. Kalau engkau datang dengan membawa agama tertentu, engkau akan ditolak. Karena itu banyak kasus ketika bencana, musibah, dan lain sebagainya. Engkau datang dengan membawa label agama, engkau akan ditolak. Ketika gempa terjadi di Cianjur, ada suatu gereja yang menyumbangkan tenda. Setelah sampai di sana, tenda memang dipasang. Mereka memang butuhkan tenda. Tapi sayangnya di tenda itu ada dituliskan merek gereja yang menyumbang tenda itu. Apa yang terjadi? Oleh sekelompok orang yang agak ekstrim, label gereja itu disobek. Artinya, kalau engkau datang dengan agama, engkau sulit masuk. Tapi kalau engkau datang dengan kasih, engkau bisa diterima tanpa membedakan apapun. Karena agama memisahkan, kasih menyatukan. Kasih melintasi suku bangsa. Engkau datang dengan membawa kasih, semua suku bangsa apapun bisa terima. Kasih melampaui harta kekayaan. Engkau punya kekayaan banyak, tapi engkau tidak punya kasih, nggak ada gunanya. Maka banyak keluarga yang kaya raya, tapi di dalam keluarga itu babak belur, hancur-hancuran, suami istri berantem terus, anak berantem terus, ribut terus, ujung-ujungnya adalah keluarga itu pecah. Karena apa? Tidak punya kasih. Kalau ada kasih di dalamnya, biar miskin, tidak ada duit, tapi keluarga itu harmonis, keluarga itu damai sejahtera. Dan yang lebih parah adalah sudah tidak punya duit, kasih juga nggak ada, hancurlah keluarga itu.
Kasih adalah moralitas tertinggi. Ketika engkau punya kasih, engkau adalah orang yang punya moralitas, engkau punya humanity. Karena itu kasih sangat penting. Kasih tidak mengenal perbedaan umur. Tua, muda, anak-anak. Jadi, kasih melintasi usia manusia. Karena semua orang membutuhkan kasih. Tua, muda. Kasih tidak membedakan jenis kelamin. Tentu kasih yang saya maksudkan di sini bukan kasih birahi. Karena kasih itu ketika dilakukan antar lawan jenis bisa saja mengarah pada masalah birahi, masalah hawa nafsu. Tapi kasih yang saya maksudkan di sini adalah kasih antara pria dengan pria, pria, wanita dengan wanita, tapi di zaman LGBT juga repot juga ya. Nah, kadang-kadang antara pria dan wanita dalam konteks teman, dalam konteks keluarga. Misalnya adik, kakak, sepupu, mereka bukan satu ayah ibu, tapi saling mengasihi karena mereka hubungan famili. Kasih tidak membedakan status sosial. Kaya bermain dengan kaya, kumpul dengan kaya, miskin berkumpul dengan miskin, berarti engkau tidak punya kasih. Kalau engkau punya kasih, engkau bisa bergaul dengan siapapun tanpa membedakan dia orang kaya atau dia orang miskin. Karena kasih tidak pernah membedakan. Kasih lebih tinggi dari pengetahuan. Tidak ada gunanya engkau pintar sekali. Banyak gelar, tapi sombong. Engkau banyak kepintaran, tetapi engkau eksklusif. Tidak bisa dekat dengan orang lain. Karena engkau merasa engkau yang paling hebat. Nggak ada gunanya. Lebih baik pengetahuan itu tidak banyak, tepat kita bisa bersosialisasi. Kasih adalah unsur utama dalam pernikahan. Ketika kasih itu hilang, siap-siaplah keluarga itu hancur. Banyak keluarga yang kehidupan pernikahannya sudah dingin, bahkan sudah beku karena kehilangan kasih. Karena kasih kekuatan yang mempersatukan. Apapun juga ketika engkau punya kasih, engkau dapat menyatukan semuanya. Menyatukan perbedaan-perbedaan. Membereskan masalah perbedaan. Karena kasih. Karena itulah kasih adalah bahasa dunia. Alkitab begitu tebal, Alkitab yang begitu tebal dapat dirangkum menjadi 5 huruf. Oke, Alkitab yang begitu tebal ini, yang terdiri dari 31.000 ayat lebih, hanya dirangkumkan dengan 5 huruf, yaitu kasih. Bapak Ibu, Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru hanya dirangkum dengan satu kata kasih. Dan dibagi menjadi 2 bagian besar. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Jadi intisarinya di sana. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih, aplikasi dari kasih itu hanya ada 2. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itu saja Bapak Ibu. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Sebenarnya kasih yang kita bahas pada saat ini adalah pengembangan dari 10 hukum Allah. Yang tadi saya katakan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Jadi Alkitab kita yang begitu tebal adalah hasil pengembangan dari 10 hukum Allah. Dan intisari dari 10 hukum Allah itu adalah kasih. Kita lihat. Alkitab yang begitu tebal ditulis oleh sekitar 40 penulis. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab, kurang lebih 40 penulis. Nah, dari 40 penulis ini ditulislah Alkitab yang begitu tebal. Tapi intisari dari Alkitab yang ditulis oleh 40 orang ini adalah 10 hukum Allah. Dengan kata lain, Alkitab yang begitu tebal itu adalah hasil pengembangan poin-poin kecil dari 10 hukum Allah. Makanya Alkitab semua ditulis oleh manusia, tapi ada bagian tertentu, bagian kecil yang bukan ditulis oleh manusia, tetapi ditulis oleh jari Allah sendiri. Dengan sendirinya, 10 hukum Allah seharusnya menjadi intisari dari seluruh kitab suci.
Oke, 10 hukum Allah adalah intisari dari seluruh kitab suci. Karena 40 penulis menghasilkan 66 kitab. Tetapi bagian yang terkecil 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah sendiri. Bukan ditulis oleh manusia. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya. Kita bersyukur bahwa ada bagian tertentu dari seluruh Alkitab kita yang begitu dahsyat. Bukan ditulis oleh manusia, tapi ditulis oleh jari Allah di atas 2 lempengan batu. Kita coba belajar sedikit tentang 10 hukum Allah ini. 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah sendiri. Alkitab terdiri dari 66 kitab. Penulisnya kurang lebih 40 orang. Kenapa ditulis kurang lebih 40 orang? Karena ada kitab-kitab tertentu yang penulisnya tidak diketahui secara jelas. Misalnya kitab Ibrani. Siapa yang menulis kitab Ibrani? Para teolog terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang mengatakan ditulis oleh salah satu penulis kitab. Ada yang mengatakan ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi, apakah ditulis oleh Paulus? Terjadi pro dan kontra. Tetapi Alkitab yang begitu tebal, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, yang terdiri dari 1189 pasal, ayatnya 31.171 ayat, adalah penguraian, pengembangan dari isi 10 hukum Allah. Bapak Ibu, jadi intisari dari Alkitab adalah 10 hukum Allah. Betapa pentingnya 10 hukum Allah itu. Intisari dari seluruh Alkitab adalah 10 hukum. Kita akan lihat bagaimana isi dari 10 hukum Allah itu. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai. Kedua loh hukum adalah loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Bapak Ibu perhatikan kalimatnya. 2 loh hukum Allah, artinya ada 2 lempengan batu, 2 loh batu yang isinya memuat 10 hukum Allah. Bagaimana pembagiannya? Hanya ada 2 kemungkinan. Pembagian pertama mungkin rata. Lempengan batu 5 perintah, lempengan yang satu lagi juga 5 perintah. Itu kemungkinan pertama, arti 5-5. Atau kemungkinan yang kedua adalah lempengan pertama berisi 4 perintah yang ada hubungan antara Allah dengan manusia. Dan lempengan yang kedua terdiri dari 6 perintah. Hubungan antara manusia dengan sesamanya. Jadi 2 kemungkinan itu. Tapi apapun itu kemungkinan tidak menjadi persoalan. Yang penting adalah isinya apa dan bagaimana kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. 10 hukum Allah terbagi 2 bagian. Karena memang ditulis di 2 bagian loh batu. Kemudian 10 hukum Allah ini bukan ditulis oleh manusia, tetapi ditulis oleh jari Allah sendiri. Jadi satu-satunya kitab suci yang ada bagian Allah langsung menulis adalah Alkitab kita. Dahsyat kan Alkitab kita? Luar biasa. Kitab suci agama lain tidak ada yang langsung ditulis oleh Allah mereka. Tapi hasil tulisan yang mereka anggap sebagai nabi-nabi, rasul-rasul, dan lain sebagainya. Kita pelajari inilah isi dari 10 hukum Allah secara garis besar. Saya tidak kutipkan secara utuh kalimatnya. Kita lihat loh batu pertama dan loh batu kedua. Apa isi loh batu pertama? Kita lihat hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan seterusnya. Artinya kalimatnya masih nyambung, tetapi saya hanya pangkas di intisarinya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun bla bla bla. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Kemudian, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu hukum yang ketiga. Dan hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dalam melakukan segala pekerjaanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bapak Ibu perhatikan. Dari hukum pertama sampai hukum yang keempat. Ini bicara hubungan antara Allah dengan manusia.
tidak ada urusan dengan sesama manusia. Hubungan Allah dengan manusia. Lalu masuk ke hukum yang loh batu yang kedua. Kemungkinan pembagian seperti ini. Hukum yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Hukum 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembu, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai saudaramu, sesamamu. Nah, di loh batu yang kedua, hubungan antara manusia dengan sesamanya. Nah, inilah isi dari 10 hukum Allah. Dan ini 10 hukum Allah ini dicatatkan, ditulis oleh Musa, dia hanya ciplak, copy paste apa yang sudah ditulis oleh Allah di atas 2 lempengan batu dan dimasukkan ke dalam Taurat Musa ke dalam 2 kitab. Keluaran pasal 17 pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan pasal yang kelima. Jadi dimuat dalam 2 kitab. Kalau sampai 2 kali dimuat, mestinya bagian yang penting. Nah, bagian yang pertama loh batu, mengasihi Allah. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau tidak akan sembarang menyebut nama Tuhan, tidak akan menghadirkan Allah lain, tidak akan membuat patung dan menyembahnya, dan engkau akan taat menguduskan hari Sabat kalau engkau mengasihi Allah. Dan mengasihi manusia. Kalau engkau mengasihi sesama manusia, engkau akan hormati ayahmu, ibumu, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dosa, tidak mengingini sesuatu yang bukan milikmu. Jadi inilah isi dari hukum Allah. Dan intisari dari Alkitab itu ada di perikop ini. Kita lihat tentang kasih. Pembagian dari 10 hukum Allah. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengasihi Allah dibagi 5 hukum tadi. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung disembah, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Hubungan Allah dan manusia. Mengasihi Allah. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan jalankan hukum 1 sampai 4. Mengasihi manusia. Hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini. Nah, kalau engkau mengasihi sesama manusia, maka engkau akan jalankan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Nah, Alkitab yang begitu tebal adalah pengembangan dari 10 poin ini, 10 hukum Allah ini. Oke, karena itu Alkitab yang begitu tebal hanya dirangkumkan menjadi 5 huruf. K-A-S-I-H. Kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Intisarinya ada di sini. Bisa tangkap sampai sini Bapak Ibu? Itulah intisari Alkitab. Dan ketika kita mau coba membuat simbol dari isi seluruh Alkitab, jika 10 hukum Allah itu kita buatkan simbol garis, akan terbentuk menjadi garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal adalah garis hubungan antara manusia dengan manusia, sedangkan garis vertikal adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kalau dua garis itu dipersatukan, terbentuklah salib. Unik kan Bapak Ibu? Salib terdiri dari 5 huruf juga. Intisari dari Alkitab adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kemudian, intisari mengasihi Allah dan manusia, garis vertikal dan horizontal, kalau kita satukan, terbentuklah salib. Dan salib juga terdiri dari 5 huruf. S-A-L-I-B. Salib. Sama dengan kasih. Unik ya, kalau kita mau menggunakan ilmu cocokologi. Ilmu cocokologi. Kita lihat 10 hukum Allah. Hukum Allah disimpulkan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 22 ayat 35 sampai 40. Ketika satu kali ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, intisari Alkitab apa sih? Dan Yesus merangkum intisari dari kitab suci juga hanya 2 bagian. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itu sebuah pengembangan dari 10 hukum Allah. Kita lihat
Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini pertanyaan dari para pemimpin agama Yahudi. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Perhatikan, yang terutama dan yang pertama. Berarti kan ada yang kedua dong. Dan ada yang terutama, berarti ada yang lanjutan dong. Berarti hukum yang paling penting adalah hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah saja engkau bermasalah, jangan pikir hubunganmu dengan sesama manusia akan mulus. Enggak akan bisa. Ketika hubunganmu dengan Tuhanmu baik, beres, benar, baru hubungan dengan sesama manusia akan baik. Ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus memberikan intisari dari Alkitab adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu manusia. Jadi intisari dari Alkitab adalah kasih. Dan kasih dibagi menjadi dua bagian, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Unik sekali ya Alkitab ini kalau kita pelajari. Dan itulah intisari dari Alkitab. Alkitab yang begitu tebal hanya dirangkumkan. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia yang akhirnya terbentuk salib. Jadi inilah agama Kristen. Salib adalah simbol agama Kristen. Intisari Alkitab adalah kasih. Oke, Bapak Ibu perhatikan animasi gambar ini. Seluruh Alkitab yang begitu tebal hanya memuat 5 huruf. Kasih. Itulah intisari dari Alkitab. Dan simbol dari kasih, simbol intisari dari seluruh Alkitab adalah salib. Makanya kenapa Yesus Kristus disalibkan, kenapa tidak dibunuh, dibunuh pakai pedang, atau tidak digantung, atau tidak dipukul, disiksa sampai mati, tetapi disalibkan di atas kayu salib, karena itulah bentuk kasih Allah kepada manusia. Yang dicatatkan di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi intisari. Kasih. Salib adalah simbol kasih. Yohanes 3:16 yang barusan saya sebutkan itu. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah mengasihi dunia, maka ia utus anak tunggalnya ke dunia. Untuk apa? Disalibkan di atas kayu salib, mengucurkan darah, mati supaya darahnya bisa menembus setiap orang manusia. Hanya ada satu saja yang perlu kita lakukan sebagai tanggapan kita atas kasih Allah, yaitu percaya kepada Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan dapat hidup yang kekal. Karena itu, pengharapan terbesar adalah dapat di dunia, dapat di sorga. Sukses di dunia, sukses di sorga. Jika engkau hanya sukses di dunia, tidak ada gunanya kalau gagal ke sorga. Intisari dari seluruh Alkitab adalah kasih. Dan ketika kita berbicara tentang kasih, tidak cukup hanya teori, tapi aplikasinya itu yang paling penting. Karena kalau kita hanya bisa berteori, berkasih-kasih, tapi nggak bisa dipraktekkan di lapangan, tidak ada gunanya. Dan untuk bisa dipraktekkan di lapangan, kita harus memahami kasih itu secara komprehensif. Ada 3 tahapan kasih. Kalau tahapan pertama engkau tidak bisa lolos, engkau tidak mungkin lolos ke tahapan yang selanjutnya. Kita lihat 3 tahapan kasih. Yang pertama, mengasihi diri sendiri. Itu tahapan pertama. Mungkin Anda berkata, oh kok egois ya? Sabar dulu. Yang kedua, mengasihi Allah di sorga. Dan yang ketiga, mengasihi sesama manusia. 3 tahapan saja. Jadi, nonsen
Kalau Anda mengatakan, aku mengasihi Allah dan sesama, kalau tidak didahului, Anda mengasihi diri sendiri. Saya tidak mengajarkan Anda egois, tapi saya mengajak Anda melihat satu kenyataan, pemahaman yang jelas, pemahaman yang tuntas, bagaimana mengaplikasikan kasih di dalam kehidupan kita. Kita lihat ketiga tahapan kasih. Tahapan pertama adalah mengasihi diri sendiri. Engkau tidak akan bisa naik ke level yang kedua, mengasihi Allah, ketika engkau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri. Nah, ketika engkau bisa mengasihi Allah, engkau akan taati perintah Allah agar mengasihi sesama manusia. Kalau Anda tahapan kedua, mengasihi Allah belum beres, engkau tidak akan bisa naik ke tahapan yang ketiga, mengasihi sesama manusia. Jadi 3 tahapan, 3 level kasih itu sangat-sangat penting. Sebelum memasuki tahapan yang kedua, mengasihi Allah dan sesama, harus lewati tahap pertama dulu. Kasihilah dirimu sendiri. Kita lihat bagaimana mengasihi diri sendiri. Tahapan pertama adalah mengasihi diri sendiri. Tidak mungkin aku bisa mengasihi orang lain kalau aku sendiri pun tidak mengasihi diriku. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Anda tidak mempedulikan kesehatanmu, nggak mungkin Anda akan pedulikan kesehatan orang lain. Kan cenglinya begitu. Kalau engkau tidak bisa menyayangi dirimu sendiri, padahal sudah selayaknya setiap orang akan mengasihi, menyayangi diri sendiri. Tidak mungkin dia bisa menyayangi, mengasihi orang lain. Tidak akan mungkin. Apalagi mengasihi Allah yang tidak bisa aku lihat dan tidak bisa aku raba. Nggak mungkin terjadi. Karena itu, apakah berbuat demikian aku ini orangnya egois? Apakah pengajaran dari Pak Pendeta Nathan adalah doktrin egois? Sama sekali tidak. Itu justru pemahaman tahapan yang jelas. Harus mengasihi diri sendiri dulu. Nah, wujud mengasihi diri sendiri seperti apa? Jika aku ini egois, pasti aku akan mengasihi diriku sendiri. Tapi masalahnya adalah aku pun nggak peduli terhadap diriku sendiri. Mau hidup kayak, mau mati kayak. Dengan kata lain, orang frustrasi. Kalau Anda masih normal, pasti Anda masih mengasihi diri sendiri. Kalau Anda sudah tidak mengasihi diri sendiri, berarti Anda tipe orang yang frustrasi. Yang setiap saat bisa mengakhiri hidupnya. Tidak peduli mau jadi apa, mau hidup, mau mati. Tidak peduli. Kita lihat tahap pertama, mengasihi diriku. Wujudnya adalah, kalau aku mengasihi diriku, maka aku akan memikirkan akhir hidupku. Kira-kira kemana aku akan pergi setelah mati? Aku akan cari tahu apakah sorga itu ada, neraka itu ada atau enggak. Itu wujud mengasihi diri sendiri, betul enggak? Kan Anda takut dong masuk neraka. Kenapa Anda takut mau masuk neraka? Kenapa Anda takut disiksa? Karena Anda mengasihi dirimu. Kalau Anda tidak takut neraka, berarti Anda tidak mengasihi dirimu sendiri. Intinya di sana. Jika Allah ada, iblis berarti ada. Berarti sorga ada, neraka juga ada. Karena ada Allah, ada iblis. Saya harus percaya kepada Allah agar diselamatkan dari neraka. Nah, apakah tindakan demikian egois? Sama sekali tidak. Justru sudah seharusnya kita ingin menyelamatkan diri sendiri. Jangan jauh-jauh lah. Ketika engkau lapar, engkau tidak akan membiarkan dirimu lapar, betul? Engkau akan mengasihi dirimu sendiri, engkau akan cari makanan untuk membuat engkau tetap eksis, engkau tetap live, engkau tetap hidup, agar tidak mati. Kalau engkau sudah tidak mengasihi dirimu sendiri, mau lapar, mau kenyang, masa bodoh, tidur saja sampai mati. Nah, itu sudah nggak mengasihi diri sendiri. Kalau sudah begitu, artinya orang yang putus asa, orang yang frustasi. Agar selamat, saya akan mentaati segala perintah Allah. Matius 19 ayat 16 sampai 17. Kita lihat ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jadi orang ingin hidup yang kekal. Dan dia datang kepada Yesus dengan satu konsep, yaitu mengasihi sesama manusia, berbuat baik. Karena dia berpikir dengan banyak berbuat baik, dia akan dapat hidup yang kekal. Jadi sebenarnya ini juga egois, memikirkan diri sendiri. Wujud dari memikirkan diri sendiri adalah dia berbuat kasih.
Dengan tujuan barter. Kalau aku banyak berbuat baik, aku berharap diselamatkan. Salah nggak? Ya nggak salah. Karena memang harus diawali mengasihi diri sendiri. Jawab ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turuti perintah Allah, taat pada perintah Allah. Kalau engkau betul mengasihi diri sendiri, engkau akan taat pada perintah Allah untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi orang yang berusaha memperoleh anugerah keselamatan adalah orang yang bisa mengasihi diri sendiri. Kalau engkau tidak mengasihi dirimu sendiri, engkau tidak peduli. Mati ya mati, neraka ya neraka, karena engkau tidak sayang pada dirimu. Engkau tidak peduli, dirimu disiksa. Yang saya khawatirkan adalah awalnya Anda sok-sokan. Nggak peduli, mau masuk surga, mau masuk neraka. Masa bodoh, kalau sudah disiksa, nanti seperti orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Merengek-rengek, Abraham, tolong suruh Lazarus celupkan air ke dalam jarinya, teteskan ke lidah tuh, aku sangat kesakitan. Baru mau percaya. Nggak ada gunanya, sudah tersiksa. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kalau aku betul mengasihi diriku sendiri, aku akan mencari jawaban bagaimana masuk ke sorga. Karena di sini dikatakan bukan setiap orang yang percaya Tuhan berseru kepada Tuhan akan masuk sorga. Tapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga, kehendak Bapa itu adalah mentaati segala perintah, segala firman Tuhan. Kemudian kita lihat lagi wujud mengasihi diri sendiri. Saya akan hidup benar, kudus di mata Allah, aktif melakukan penyempurnaan rohani. Karena saya mengasihi diri sendiri. Jadi orang yang mengasihi diri sendiri adalah orang yang hidupnya baik dan benar. Misalnya, ketika dia mengharapkan orang baik kepada dia, maka dia juga harus berbaik kepada orang lain. Makanya Yesus katakan di Matius 7 ayat 12, apa yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, berbuatlah juga kepada mereka demikian. Engkau ingin dikasihi, engkau harus mengasihi. Engkau ingin dihormati, engkau harus menghormati. Engkau ingin dicintai, engkau harus mencintai. Itu ada feedback. Berarti dari saya dulu. Bagaimana saya ingin diperlakukan, saya harus memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, kalau saya mengharapkan dikasihi, dihormati, dicintai, dibantu oleh orang lain, berarti kan saya harus bertindak untuk diri saya sendiri dulu. Itulah tahapan pertama dalam kasih. Nah, setelah tahapan pertama itu selesai, hubungan dirimu dengan sendiri beres. Engkau sudah berdamai dengan dirimu. Baru engkau bisa naik ke tahapan yang kedua. Mengasihi Allah. Oke, kita lihat tahapan kedua. Mengasihi Allah. Apa sih wujud mengasihi Allah? Yesus Kristus sudah mati untukku. Maka hidupmu adalah untuk Yesus. Ini kan mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah setelah engkau beres dulu mengasihi diri sendiri. Kan engkau merasakan, oh ternyata Tuhan mati di atas kayu salib demi menebus aku, demi menyelamatkan dosamu. Aku akan balas kasih Tuhan. Nah itu baru masuk tahap kedua. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau Anda membereskan dirimu sendiri, bahwa engkau menyadari Tuhan mati untuk saya, maka tahap selanjutnya setelah Anda mengerti, engkau juga siap melayani Tuhan, siap berkorban untuk Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi orang yang tidak bisa melayani Tuhan adalah orang yang belum beres dengan diri sendiri. Belum memahami kasih karunia Tuhan. Kalau engkau sudah beres dengan diri sendiri, sudah benar-benar memahami kasih Tuhan yang begitu besar untuk Anda, maka engkau baru bisa menjalankan tahap yang kedua, mengasihi Tuhan.
Sehingga yang Yesus katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, baru bisa dijalankan ketika engkau bisa mengasihi diri sendiri. Yang kedua, aku sudah dibeli melalui darah Yesus. Maka hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Yesus Kristus yang telah menebus, yang telah membeli aku. Lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu perhatikan, kamu bukan milik kamu. Karena kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Tahapan kedua, mengasihi Allah baru bisa terwujud kalau Anda menyadari diri dan status diri Anda. Bahwa diri Anda bukan milik Anda lagi, tapi milik Dia. Untuk menuju tahap yang kedua, tidak mudah. Karena banyak umat Kristen tidak sadar bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri lagi. Karena itu, coba kita pikir sekarang. Sehari 24 jam. Anda berani memberikan berapa jam untuk Tuhan? Kan 24 jam Anda kuasai diri sendiri, betul? Sedangkan di sini bukan milikku. Bukan milikmu. Artinya 24 jam itu sudah seharusnya milik Tuhan. Jangan seluruh waktunya. Anda bisa memberikan persembahan persepuluhan, waktu itu sudah luar biasa. Bahasa Inggris mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Nah, kalau waktu adalah uang, berarti waktu dinilai dengan uang. 10% dari waktu Anda mencari uang, waktu Anda hidup 2,4 jam dari 24 jam milik Tuhan. 2,4 jam itu Anda harus gunakan hubungan dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, beribadah, belajar Alkitab, melayani sesama manusia, memberitakan Injil 2,4 jam. Hanya 10% saja. Kalau umat Kristen bisa mempersembahkan perpuluhan waktu 2,4 jam setiap hari. Bapak Ibu tahu nggak? Kristen sudah menguasai dunia. Jangan jauh, Indonesia saja. Indonesia. Sudah berapa lama Indonesia merdeka? Sampai hari ini mayoritas bukan agama Kristen. Kalau kita betul-betul mau dipakai Tuhan, menangkan Indonesia, nggak sampai 5 tahun. Contoh, hari ini umat Kristen dan umat Katolik di seluruh Indonesia, 25 juta, katakanlah. Kalau kita setiap jiwa, setiap umat Kristen, Katolik Kristen, bahwa satu jiwa menangkan satu jiwa dalam 1 tahun, 365 hari. Artinya, tahun depan umat Kristen yang percaya Yesus 50 juta. Tahun yang kedua, dari 50 juta melipat jadi 100 juta. Tahun yang ketiga, 100 juta jadi 200 juta. Oke? Dari 200 juta, tahun yang keempat langsung 400 juta. Karena setiap orang itu membawa satu jiwa. Artinya tidak sampai 5 tahun Indonesia sudah dimenangkan bagi Kristus. Bagaimana supaya bisa dimenangkan? Kalau Anda sediakan waktu 2,4 jam setiap hari untuk saya, latih Anda bagaimana menguasai Alkitab, bagaimana memberitakan Injil, bagaimana menangkan jiwa, saya siap melatih Anda. Anda punya waktu enggak? Masalahnya saya sering kali membuka kelas-kelas pengajaran Alkitab, banyak orang yang tidak belajar. Ya, sayang sekali. Artinya kita belum bisa sampai tahap yang kedua. Filipi pasal 1 ayat 20. Saya akan mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang kudus. Hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, di Filipi pasal 1 ayat 20-21 ini, Paulus berkata, hidupku adalah untuk Tuhan, matiku adalah untuk Tuhan. Itu orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Hidup mati itu Tuhan. Lalu yang ketiga, saya akan mempersembahkan seluruh tubuhku sebagai persembahan yang hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau engkau mengasihi Allah, engkau akan persembahkan tubuhmu untuk dipakai Tuhan. Berapa orang yang siap mempersembahkan dirinya dipakai Tuhan? Tergantung engkau mengasihi Tuhan enggak. Kalau engkau mengasihi Tuhan, jangankan tubuhmu, nyawamu pun engkau akan berikan untuk Tuhan. Kalau engkau mengasihi. Karena apa? Kasih adalah pengorbanan. Kasih itu berkorban. Segala yang saya miliki, harta, kekayaan, kepandaian, kesehatan adalah milik Allah. Saya akan mempersembahkan untuk kemuliaan Allah. Aku akan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budiku. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 37. Oke, ini kasih kepada Allah. Nah, setelah engkau lulus dari tahap yang kedua, baru engkau bisa masuk ke tahapan yang ketiga. Hubunganmu dengan Allah sudah beres. Engkau bisa tahu bahwa hidupmu, matimu adalah untuk Tuhan, maka untuk mengasihi sesamamu manusia sudah tidak mengalami kesulitan. Kenapa kita masih sulit mengasihi sesamamu manusia? Karena hubungan kita dengan Tuhan belum tuntas. Keinginan Tuhan kita belum pahami. Padahal keinginan Tuhan itu adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mau mengikut Yesus, Yesus hanya berkata, pikul salib dan menyangkal diri. Pikul salib artinya siap menderita, siap berkorban. Kasih adalah pengorbanan. Engkau tidak akan mungkin bisa mengasihi tanpa berkorban. Dan engkau ketika ingin mengasihi, maka engkau harus siap berkorban. Karena kasih adalah pengorbanan. Sedangkan menyangkal diri artinya sudah tidak ada aku lagi di dalam diriku. Diriku bukan milikku lagi. Itu menyangkal diri. Berarti ketika aku disakiti, ketika aku dilukai, aku tidak akan balas. Bahkan sebaliknya ketika aku disakiti, aku dilukai, aku akan doakan orang lain. Berarti engkau bisa mengasihi. Kalau musuh saja engkau bisa mengasihi, apalagi orang yang tidak bermusuhan dengan engkau. Lebih mudah dikasihi, betul? Karena itu, tahap yang paling berat adalah mengasihi manusia. Ini adalah tahap tertinggi dalam kasih. Tahapan ini menuntut kita melepaskan segala sifat egois, harga diri, dan siap berkorban. Karena itu, kalau tahapan pertama engkau tidak lolos, tidak akan bisa menjalankan tahap kedua. Kalau tahap pertama lolos, engkau masuk tahap kedua. Tahap kedua lolos, baru engkau bisa masuk ke tahapan yang ketiga, mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang kita akan lihat tahap yang ketiga. Tuhan mengajarkan aku mengasihi sesama manusia. Artinya, perlakuan saya kepada orang lain menentukan kebalikannya. Kalau aku ingin dikasihi, aku ingin dicintai, aku akan lakukan juga kepada orang lain. Matius 7:12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Intisari dari Alkitab adalah bagaimana engkau ingin diperlakukan, perlakukanlah kepada orang lain. Kalau engkau tidak mau dicubit, jangan cubit. Kalau engkau tidak mau ditampar, jangan menampar. Kalau engkau ingin disayang, sayangi orang lain. Kalau engkau ingin dihormati, hormati orang lain. Berarti bagaimana engkau memperlakukan diri Anda, orang lain juga akan memperlakukan dirimu seperti itu. Ketika kita bisa jalankan itu, indahnya kehidupan. Damai sejahtera, sukacita saling mengasihi. Saya tidak akan berbuat jahat kepada sesama. Karena aku mengasihi sesama. Sebaliknya saya akan berbuat kepada mereka tanpa pandang bulu. Siapapun juga. Aku akan kasih, aku akan tolong, aku akan bantu. Hanya orang yang punya kasih yang bisa lakukan itu. Jadi berapa banyak orang Kristen yang tidak punya kasih? Saya akan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka dengan cara memberitakan Injil. Kalau aku mengasihi mereka, maka aku akan beritakan Injil. Karena aku mengasihi diriku. Aku tidak mau masuk neraka. Tidak mau mengalami siksaan, maka aku berusaha menyelamatkan mereka jangan mengalami siksaan. Maka orang yang bisa mengasihi manusia adalah orang yang bisa memberitakan Injil.
Kalau orang yang tidak mengasihi manusia, tidak mengasihi jiwa, tidak mengasihi nyawa, engkau tidak akan mungkin memberitakan Injil. Makanya sesungguhnya banyak sekali orang Kristen yang tidak punya kasih. Tidak punya kasih. Mungkin tahapan pertama mengasihi diri dan tahapan kedua mengasihi Allah belum beres. Maka dia tidak akan bisa menjalankan tahap yang ketiga. Saya akan menolong sesama manusia yang mengalami kesulitan, mengalami kecelakaan, tertimpa bencana, mendapat musibah, dan mengalami kekurangan secara finansial. Aku akan tolong mereka. Itu wujud mengasihi. Sebagaimana saya mengasihi dan memperlakukan diri saya, demikianlah saya memperlakukan sesama manusia. Nah, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu yang dituntut oleh Tuhan Yesus di Matius 22 ayat 39. Mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, kasih sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah kasih. Kita lihat masalah kasih ini, kasih adalah unsur terpenting dalam hidup manusia. Unsur terpenting dalam hidup manusia. Berapa pentingnya? Kita lihat bagaimana Paulus menegaskan unsur utama dalam hidup manusia adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemirincing. Paulus katakan, kalau aku bisa bahasa semua bahasa dunia, bahkan bahasa malaikat, kalau aku tidak punya kasih, aku sesungguhnya mati. Hanya seperti gong, begitu dipukul, gong, gong, canang, alat musik, semuanya menghasilkan bunyi-bunyian, tapi kosong, tidak ada kehidupan di alat musik itu. Demikianlah kita. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak ada berguna. Artinya kasih melebihi iman, kasih melebihi pengetahuan, kasih melebihi hikmat. Semua itu tidak ada gunanya kalau tidak punya kasih. Unsur terpenting dalam hidup manusia adalah kasih. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, seakan-akan kasih. Aku membagikan segala sesuatu kepada semua orang. Kelihatan kasih, sebelum tentu. Engkau membagi, belum tentu mengasihi. Karena bisa saja Anda terpaksa di bawah tekanan. Satu kali, saya naik mobil di perempatan lampu merah di Taman Anggrek. Datanglah seorang anak muda, minta-minta. Tapi waktu dia ketok kaca minta, dia perlihatkan ada setonjolan paku sedang dijepit oleh jari dia. Nah, melihat demikian, Anda mau kasih nggak? Okay. Anda tidak kasih, ya sudah. Dia akan lewat sambil pegang badan mobil Anda, set. Langsung tergores kan? Anda perbaiki ratusan ribu. Ya sudah. Terpaksa walaupun jengkel, kesal, buka pintu mobil, kasihkan uang kecil, selesai, aman. Anda mengasihi nggak? Enggak. Memberi nggak? Iya. Jadi Anda memberi belum tentu mengasihi. Tapi engkau tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Jadi kebalikannya ya. Paulus menjelaskan 14 sifat kasih itu lebih jauh. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Kita lihat bagaimana penjelasan Paulus tentang kasih. Kasih itu sabar. Oke, saya uraikan di bawah langsung. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi, Paulus uraikan tentang kasih 14 poin, 14 sifat kasih. Karena itu, kalau kita punya kasih, maka kita bisa jalankan 14 poin ini. Itulah kasih. Dan kalau kita mau uraikan lagi, ada 14 kali pertemuan lagi. Jadi kapan selesai khotbahnya kita nggak akan pernah selesai.
sampai Tuhan Yesus datang. Makanya Tuhan Yesus katakan di Matius pasal yang ke-24, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu kekal, dikupas tidak akan selesai-selesai. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Bukti kita mengasihi Allah berarti kita harus punya kasih. Orang yang tidak punya kasih berarti dia tidak mengasihi Allah. Dia bukan pengikut Tuhan Yesus. Satu-satunya bukti bahwa engkau adalah pengikut Yesus kalau engkau punya kasih. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Identitas kekristenan sangat ditentukan oleh kasih. Kalau engkau punya kasih, berarti engkau murid Tuhan. Kalau engkau tidak punya kasih, berarti engkau bukan milik murid Tuhan. Berarti ciri khas kekristenan adalah kasih. Kalau engkau punya kasih, maka itulah umat Tuhan. Nah, mengapa kasih itu begitu penting di dalam hidup kita? Mengapa kasih itu begitu penting di dalam kehidupan kita? Karena kasih dapat menutupi dosa. Setelah saya gali Alkitab, baru saya temukan. Kita mengasihi sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Kalau Anda memahami kebenaran. Karena kasih menutupi banyak dosa. Kita lihat. Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit ampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu sudah diampuni. Ternyata kasih itu barter. Anda merasa diri sebagai orang berdosa enggak? Kalau Anda ingin dosamu diampuni, banyak berbuat baik, banyak berbuat kasih. Ternyata itu salah satu yang akan mengurangi dosamu lewat kasih. Semakin banyak engkau berbuat dosa, semakin banyak engkau berbuat kasih, dosamu semakin dikurangi. Kalau hidupmu tidak ada dosa, hubunganmu dengan Tuhan itu jadi dekat. Doamu dijawab Tuhan, berkat akan mengalir. Karena satu-satunya yang merintangi kuasa, kasih karunia, berkat Tuhan adalah dosa kita. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menyelamatkan. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala dosamu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap sehingga dia tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Jadi ketika kita punya kasih, hubungan kita dengan Tuhan dapat dipulihkan karena dosa kita diampuni. Ketika dosa kita diampuni, hidup kita tuh pasti diberkati Tuhan. Engkau ingin diberkati Tuhan? Engkau ingin rasakan mujizat kuasa Tuhan? Banyak berbuat kasih. Tuhan akan hadir. Karena Allah itu kasih. Di mana engkau berbuat kasih, Allah hadir di sana. Kalau engkau punya kasih, Allah tinggal di dalam diri Anda. Betapa dekatnya. Yang kedua, kasih akan menang atas penghakiman. Kita semua setelah mati akan dihakimi. Dan waktu penghakiman, ternyata kasih kita kepada manusia diperhitungkan. Yakobus 2:13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Berarti ketika kita punya belas kasihan, bisa mengasihi sesama manusia, maka ketika penghakiman kita akan dapat lolos. Hanya orang yang tidak bisa mengasihi akan sulit sekali lolos dari penghakiman. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa kegunaannya itu? Artinya kasih tidak cukup di mulut. Tindakan kasih, praktek dari kasih. Karena itu, kalau kita banyak mengasihi sesama kita, waktu penghakiman Tuhan ternyata Tuhan perhitungkan. Kita semua kan ingin masuk surga, betul? Ternyata di surga itu sangat menentukan adalah kasih. Karena itu di dalam surga, Anda harus banyak, karena itu untuk masuk surga, Anda harus banyak berbuat kasih, dan di surga tetap
tetap kasih itu akan ada. Berarti kasih itu abadi. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Perhatikan kembali 1 Korintus 13 ayat 13 sebagai kesimpulan khotbah kita. Demikianlah tinggal 3 hal ini. Iman, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kenapa kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan? Karena iman dan pengharapan itu hanya di dunia. Dibutuhkan di dunia. Iman kita butuhkan di dunia. Di sorga iman sudah nggak perlukan. Karena sudah tercapai apa yang kita imani. Betul? Di dunia kita menaruh pengharapan. Berharap ini, berharap itu. Setelah sampai di sorga, pengharapan kita sudah terwujud. Tidak perlu lagi diharapkan. Tetapi kasih tetap harus ada. Di dunia butuh kasih, di sorga juga butuh kasih. Karena itu hanya orang yang punya kasih yang bisa masuk ke sorga. Orang yang tidak punya kasih tidak layak masuk sorga. Dan kasih akan menang atas penghakiman. Karena itu kalau engkau bisa mengasihi, maka engkau lolos dari penghakiman. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan pencerahan kepada kami hari ini. Topik yang ketiga dari mini seri Iman, Pengharapan, dan Kasih itu telah hamba-Mu sampaikan. Semoga apa yang sudah hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti, dapat dijalankan, diaplikasikan oleh siapapun yang mendengarkan khotbah hari ini. Sehingga orang Kristen adalah orang yang punya kasih, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama manusia. Semua ini adalah berkat kasih karunia dari Engkau. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian yang ditulis, pujian hasil karya dari rekan saya, Pendeta Jonathan Prawira, Kasih Masih Ada. Artinya, kasih tetap ada dan harus ada sampai selama-lamanya, baik di dunia maupun di sorga. Tuhan berkati. Rasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lain